Halo, balik lagi dengan Kayu Dewa Tenten. Nah, seperti biasa, saya ditemani sama Ferli. Halo Ferli. Thank you ya Ferli, udah bantu saya terus. Nah, untuk kali ini ada yang spesial. Saya nggak sendiri lagi nih. Nah, saya ditemani sama Pak Wendo. Halo guys ya. Nih, Waduh, beruntung sekali nih. kita kan namanya lagi masa pandemi gini. Iya. Mendingan kita tuh ngobrol yang asik-asik tentang audio kan Om Tenten ya. Iya, betul, gitu. betul. Kemudian kali ini saya dikunjungi sama Om Tenten yang rencananya Om Tenten nih ada dua nih. Yang pertama, saya udah lama nggak denger mobilnya Om Tenten gitu ya. Jadi saya mau review gitu ya, apa sih yang baru nih gitu ya, yang dipakai sama Om Tenten gitu ya. Terus yang kedua nanti Om Tenten rencananya juga pengen audisi Soundlab saya, kan udah lama juga ya. Iya, gitu ya. udah 2 tahunan atau 3 tahunan. Istilahnya nih kita kolaborasi untuk saling mendukung biar industri audio ini makin rame lah gitu ya. Jadi bukan cuman misalnya, wah ini car audio nih, home audio, tapi kita bisa tunjukkan bahwa kita bisa buat happy untuk semua ya. Jadi guys, kita saksikan ya, ini reviewnya saya, mobilnya Om Tenten, dan nanti Om Tenten sendiri review Soundlab-nya saya. Oke? Sip. Ya, ini di belakang ya. Di belakang yang ini kelihatan ya. Ini saya pakai power Japco Jet 150.4 LX. Ini udah direct dia tanpa crossover. Untuk satu powernya lagi pakai Japco 402 LX juga untuk subwoofer. Nah, kebetulan saya pakai subwoofernya 10 in. Ini ada sedikit aksesoris. Ini ada Acoustic Revive, nanti si Ferry boleh shoot ya lebih jelas. Ini made in Japan dari Acoustic Revive, ini R888. Ya, dia low signal generator. Terus nanti kita masuk ke dalam, nanti kita bahas juga yang di dalam. Oke. Oke, ini titer saya tetap pakai Ellipticore, mungkin Pak Wendo juga masih inget ya. Iya. Mid bassnya ini saya pakai Scanspeak Gold. Mungkin Pak Wendo yang pakai Scanspeak Gold belum dengar sih ya di sistem saya. Nah, dari yang baru yang itu custom ringnya ya? Iya, custom. Luar biasa itu. Iya. Iya. Terus saya pakai super tweeter, taruh di ujung. Dan ada beberapa aksesoris ya. Yang sekarang yang baru ini harmonizer ya dari Natos Japan. Nanti kita coba perbedaan suaranya sih ya, sama beberapa aksesoris lah seperti ini Stain, sama ini kristal dari Jepang juga, QRH-nya si Acoustic Revive. Oh, ini Acoustic Revive ya? Iya, Acoustic Revive. Kalau ini Jepang. yang ini adalah Nanotech punya, minus ion dari Nanotech itu. Oke. Jadi ini aksesoris ini punya fungsi juga untuk mengenhance performance atau kualitas suara dari sound systemnya Tenten ya? Iya, betul. Gitu ya. Ini yang terbaru nih yang lagi dicoba nih ya? Iya. Oke. Ini 12 volt atau pakai adaptor atau gimana? Oh, dia enggak. Ini pakai baterai. Triple A 1,5 volt 2 unit. Jadi bersih ya, nggak masuk ke kelistrikan mobil ya, dia tersendiri. Dan ini bisa di-adjust juga nih, ada adjustment-nya. Nah, tapi dia tidak terhubung ke sound system, jadi dia berdiri sendiri ya? Iya, dia berdiri sendiri, dia mengeluarkan energi ion, yang dia mengharmonize kita punya ruangan. Jadi suara itu dibuat ya seolah-olah lebih fokus, lebih laid back, sama dia punya ambience-nya itu lebih rich. Oke. Ya, fungsinya ya seperti itu ya. Siap. Terus kalau dari device yang lain itu masih sama ya, cenderung ya subwoofer sama ya? Iya, subwoofer. Sama ini Pak. Saya lupa kasih tahu. Waktu terakhir Bapak dengar itu masih belum pakai kabel optik. Yang sekarang ini jadi dari Sony ke prosesor itu pakai optik. Pakai kabel optik apa itu? Pakai Nanotech juga. Nanotech. Oke. Ya jadi pakai produknya Tenten sendiri ya? Iya, betul. Ini Zepco yang tipe apa ini? Ini HDSP ini, tipe atas nih berarti ya? Iya, tipe atas. Dan chipnya itu udah saya upgrade pakai yang AKM 4490. Oh, di-upgrade lagi nih? Di-upgrade lagi, betul. 4490 gitu ya, oke. AKM yang kan terkenal dengan suaranya yang halus dan memiliki musikalitas tinggi ya? Iya, betul. Itu. Resolusinya juga bagus, detailnya bagus. Iya, siap. Ini yang saya pengen tanya lagi, untuk ini two-way kan? Iya, betul. Two-way plus ini ambience Twitter ya, super Twitter ya. Super Twitternya di-cut di berapa? Saya itu pakai pasif. Jadi untuk pakai pasifnya dari super Twitter Sony. Di pasifnya itu ada keterangan up to 18K. Jadi dia baru bunyi di 18K. Ke atas ya? Ke atas, betul.
Jadi benar-benar dia tidak ini kan untuk tabrakan atau untuk saingan sama Twitter utama ya. Jadi Iya, betul. jadi sebetulnya mostly ada di Twitter utama, itu hanya untuk ambience aja gitu kan ya. Betul sekali Pak Wendo. Ya. Mantap ini, karena udah lama saya jadi kalau banyak tanya ya wajar ya. Iya, betul. Siap. Ini USB, nggak ada isi sih. Ini dari Acoustic Revive Japan. Dia itu seperti enhance untuk suara sih. Ada beberapa merek, tapi saya cocok sama ini, Acoustic Revive. Dia suaranya itu lebih solid sih kalau misalnya di itu. Tapi dia ada datanya aja atau cuma ditempel? Tidak ada tempel. Dia sebagai treatment aja, biar interferensinya juga nggak keganggu ya. Kan kalau itu kan sebetulnya dia terekspos juga kan. Oke, terus untuk USB-nya, ini yang menarik ya. USB kan semua orang berpikir bahwa data itu nggak mempengaruhi suara ya. Saya memilih merek Corsair ya, karena dia ini SSD, speednya kenceng. SSD nih? Iya. Mantap. Dan dia ini metal Pak Wendo, dan harganya juga cukup premium. Iya. Harganya ini yang 128 itu waktu saya beli ini sekitar 1,5 juta. Dan soundnya bagus. Nah, ini kabel extension juga mempengaruhi suara juga sih. Jadi ini 30 cm, hitung lambda untuk dapat cari suara. Ini dalamnya pakai internal wiringnya si Nanotech. Ini karena dia SSD, jadi kecepatannya speed tertinggi dong ya, kan dibanding USB atau dibanding hard disk. Dia SSD kan cepat sekali kan, dan tenang ya, tidak ada mekanik yang berputar. Coba Pak Wendo pegang ya. Oh iya. Dan cukup berat loh Pak. Iya benar ya. Dibandingin USB biasa ya. Gitu. Jadi wajar kalau harganya mahal. Yang membedakan USB yang biasa, ya, yang casingnya pakai plastik ya, dengan USB ini di bobotnya itu berbeda Pak. Di bobot suaranya. Somehow orang juga kalau misalnya nggak di compare head to head, mereka nggak realize bahwa itu bedanya cukup signifikan. Artinya kalau misalnya nggak dibandingin sih sebenarnya normal-normal aja lah ya, tapi begitu dibanding kita baru tahu bedanya di situ gitu. Betul sekali Pak Wendo. Oke. Udah lama pakai yang Corsair gini? Saya udah 3 tahunan pakai. Cocok ya berarti. Cocok. Jadi belum diganti-ganti nih. Iya. Itu oke. Nah, saya tertarik nih yang harmonizer ya. Ini hanya bisa di mobil atau bisa juga di home gitu? Nanti kita coba di Soundlab-nya Bapak. Oh iya, boleh. Ya, siap. Jadi karena dia portable ya, jadi tidak membutuhkan listrik tambahan, dia cukup dari baterai. Ya. Nah, berapa jam itu daya tahannya kurang lebih? Kalau misalnya Bapak nyala terus, lebih dari 6 bulan dia tahan baterainya. 6 bulan, saya pikir hitungan hari. Enggak. Cuma 3 hari atau apa? Itu ini ya. Lebih dari 6 bulan. Oke, jadi artinya nggak perlu sering ganti baterai juga ya? Iya, jadi kalau misalnya Bapak baru mau dengar dinyalain ya akan awet sekali sih. Tapi intinya begini, ada produk sejenis gitu ya, dia nggak menggunakan switch, jadi kita nggak tahu bahwa ini bener nggak nih suaranya beda. Kalau ini kan nanti kita bisa matikan, kita bisa tahu bahwa perbedaan suaranya itu cukup signifikan atau enggak. Gitu. Dia pakai Roger Waters atau? Iya, Roger Waters. Roger Waters ya. Tapi memang actually ya guys, saya merasa di mobilnya Om Tenten sekarang ini ada suara yang membuat saya relax ya. Jadi tidak terkesan dipaksakan, jadi lebih effortless dibanding sebelumnya. Yang saya rasakan ya. Jadi terlepas dari itu racikan rahasianya Om Tenten gitu ya, yang tadi mungkin juga sebagian udah dijelaskan, tapi yang saya rasakan feel-nya dibanding sebelumnya gitu ya, karena saya beberapa kali melakukan audisi ya di mobil ini. Yang sekarang ini mungkin suara yang paling effortless yang pernah saya dengar di mobilnya Om Tenten. Ya, itu saya jujur, karena kita juga bercakap-cakap dengan ada musik, kita tidak terganggu sama sekali ya. Clarity dari musik maupun suara kita juga nggak ada yang tabrakan istilahnya ya, secara frekuensi. Nah itu kalau bagi saya mendengarkan cara itu jadinya bisa extended listening ya. Bagus dah, mantap. Oke, thank you banget ya Pak Wendo dengan reviewnya. Oke guys, nanti kita tunggu ya review saya di Soundlab-nya Pak Wendo. Thank you ya udah watching ya. Yuk, bye-bye. Guys ya, sukses selalu, sehat selalu ya.